Indonesia Raya oleh Saudari Gading Farah Azhari. Kepada yang bertugas dipersilakan. Acara selanjutnya yakni laporan Ketua Pelaksana kepada Saudari Risma Ayu Safitri. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Jauhari STMkom selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Bapak Mualim STMT selaku Pembina UKM FT Inovasi Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Kak Nisbi Azumadi selaku Ketua Umum UKM FT Inovasi Universitas Trunojoyo Madura, serta teman-teman semua yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Puji syukur kita hadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita bisa acara pada pagi hari ini, serta sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada peserta maupun panitia dan seluruh pihak yang terkait pada acara webinar entrepreneurship pada pagi hari ini.
Sebelumnya, webinar entrepreneurship merupakan webinar kewirausahaan yang diadakan oleh UKM FT Inovasi Universitas Trunojoyo Madura yang merupakan acara tahunan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Pada webinar ini berisi mengenai pembelajaran strategi marketing di era modern pada saat ini agar menciptakan para entrepreneurship yang berkualitas. Pada pagi hari ini, webinar ini mengusung sebuah tema yaitu mengembangkan wirausaha muda melalui strategi marketing yang inovatif dan kreatif, serta diharapkan pada acara ini bisa memperoleh output yaitu mendorong masyarakat ataupun wirausaha muda agar bisa mengasah ide bisnis dengan inovasi untuk menumbuhkan sikap entrepreneurship. Selanjutnya, saya melaporkan pada hari ini partisipan yang resmi mendaftar pada webinar entrepreneurship UKM FT Inovasi sebanyak 100 lebih peserta, dan kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung pada acara pagi hari ini. Tujuannya diselenggarakan webinar ini bisa memenuhi tujuan dan outputan yang kami harapkan. Sebelum saya akhiri, saya selaku panitia beserta teman-teman semua, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah perbuatan pada acara hari ini. Semoga kita bisa semua mendapat manfaat yang didapat dari webinar entrepreneurship pada pagi hari ini. Saya Risma Aisyah Fitri selaku panitia pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Umum UKM FT Inovasi periode 2021 kepada Mas Nispi Azumardi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mualim STMT selaku pembina UKM FT Inovasi. Yang saya hormati pemateri pada seminar kewirausahaan pada pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh panitia dan seluruh peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Di kesempatan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk pecinta event inovasi yang sebelum-sebelumnya kita selalu mengadakan kegiatan. Dan bagi teman-teman yang sering mengikuti event yang diadakan oleh UKM FT Inovasi, sekarang saat ini di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dengan kegiatan yang berbeda. Untuk kali ini kita mengadakan kegiatan webinar di bidang kewirausahaan. Nah, harapannya di sini bagi teman-teman peserta bisa mengikuti kegiatan dengan maksimal dalam mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemateri nantinya. Perlu diketahui di sini juga kami akan di sini kami juga sudah menyiapkan beberapa door prize yang sekiranya
bisa memberikan daya tarik buat teman-teman supaya nantinya bisa menyimak lebih maksimal. Nanti akan disampaikan juga oleh teman-teman yang sekiranya udah cocok kapan dikeluarkan untuk door prize-nya. Oleh sebab itu, untuk teman-teman peserta, peluang kalian untuk mendapatkan door prize itu sangat besar. Oleh sebab itu, silahkan untuk acara seminar kali ini silahkan didengarkan semaksimal mungkin untuk pemateri. Silahkan digali informasinya, silahkan digali pengetahuan apa aja yang dimiliki oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Nantinya bila mana ada kesalahan maupun kekeliruan dari teman-teman panitia, baik selama persiapan dari kemarin maupun ketika acara berlangsung, melalui kesempatan ini saya mewakili teman-teman panitia memohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di kegiatan kita pada pagi hari ini. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mas Rizky Aljumardi. Sambutan selanjutnya yakni dari pembina UKM FT Inovasi kepada Bapak Mualim STMT. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf, suara saya bisa terdengar. Adik-adik, apakah suara saya bisa terdengar? Halo? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Ya, terima kasih. Pertama, kita panjatkan dulu ya kita ijazah Fatihah, sholawat Fatihah. Semoga apa yang akan kita hajatkan merencanakan untuk acara webinar ini membawa berkahan apapun itu keberkahannya, khususnya bagi semua panitia dan semua peserta, dan juga terima kasih nanti kepada para pemateri, terima kasih kepada Bapak Ahmad Jauhari selaku pembina pendidikan bidang kemanusiaan. Sebelumnya mari kita ijazah Fatihah dulu, khusus untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat yang beliau untuk kita semua di dunia maupun di akhirat nanti. Ya hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baikillahul Fatihah. Ya, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli wa rahmati dzalika Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para panitia, terutama untuk ketua dari UKM Inovasi FT ini, Saudara Nesbia Sumardi, dan juga semua panitia yang telah berusaha untuk mengadakan kegiatan webinar entrepreneurship ini, yang semoga harapannya ini nanti dengan adanya webinar entrepreneurship ini membawa keberkahan baik misalkan di masa yang dekat maupun masa yang jangka panjang, terutama juga untuk para peserta, semoga membawa keberkahan, membawa kesuksesan yang berkah di masa depan nanti terutama. Alhamdulillah di kondisi yang masih dalam keadaan online ini dari UKM Inovasi masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang semoga ini bermanfaat dan berkah.
dan terutama di kondisi selama kita 2 tahun ini masih dalam masa pandemi, dan ternyata di masa pandemi ini terutama kegiatan entrepreneurship yang berbau online itu saat ini memang di kondisi yang semuanya serba online. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa apa yang di online kan itu juga tidak terlepas dari yang offline, artinya di lantai produksi juga. Jadi nanti apapun yang disampaikan oleh pemateri berkaitan dengan entrepreneurship ini, saya harapkan teman-teman nanti itu paling tidak di dalam hatinya semoga, jadi begitu. Jadi apapun acaranya ini, semoga harapannya di dalam hati, semoga ini membawa keberkahan bagi kita semua, bagi saya dan kita semua, begitu. Karena apa? Karena apapun acaranya, sebenarnya kita tidak bisa membawa kemanfaatan atau keberkahan, tetapi hanya Allah yang bisa memberikan keberkahan. Jadi kita berharap, bermunajat, bermohon di dalam hati, semoga acara yang dilakukan kaitannya dengan pembinaan entrepreneurship ini yang nanti berkaitan dengan pemahaman ataupun tentang wacana-wacana peluang, ataupun mungkin nanti berkaitan dengan sedikit teknikal bagaimana tentang entrepreneurship terutama di masa pandemi ini, nantinya itu kita bermohon semoga dengan keberkahan ridho Gusti Allah dan kemudian dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan berkah kedua orang tua kita, semoga nantinya ini membawa kemanfaatan berkahan bagi kita semua di masa depan, apapun bentuk keberkahannya itu. Sedikit saya mengulas bahwa saat ini di dunia yang sedang dalam masa online ini, jadi sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk inovasi berkaitan dengan entrepreneurship ini. Akan tetapi yang penting itu bagaimana sebenarnya kita mengerti tentang paling tidak minimal teknologi yang berkaitan dengan sistem online ini, dan apa ada yang di sekitar kita, baik itu misalkan di sekitar kita itu berupa yang sudah jadi, produk sudah jadi, ataupun mungkin kita punya relasi-relasi apa yang mungkin dari situ kita bisa membina relasi atau kemitraan dengan yang sudah ada itu. Kemudian kita bisa memasarkan melalui online itu. Ataupun kita juga bisa memanfaatkan peluang-peluang di sekitar kita yang itu bisa kita kemas ulang atau produksi yang nantinya bisa dipasarkan secara online, datang lama, berkualitas. Jadi tidak harus yang terlalu muluk-muluk, tapi yang sederhana-sederhana. Misalkan kemarin ada gambaran, misalkan di Pekalongan ada anak-anak muda yang membuat marketing untuk batiknya Pekalongan sebagai pusat batik. Kemudian para anak muda ini membuat batik, memasarkan batik dari pengrajin-pengrajin itu. Kemudian di daerah saya juga ada pengrajin makanan ringan. Misalkan ada keripik pare, kemudian ada keripik pisang, ada keripik bayam dan sebagainya. Dan ternyata alhamdulillah itu sudah bisa masuk pasar Australia. Jadi hal-hal yang mungkin menurut kita itu simpel, sederhana atau tidak elit, misalkan keripik pisang ataupun keripik pare, ternyata justru hal-hal yang seperti itu mungkin menjadi suatu daya tarik yang berbeda, misalkan di daerah lain ataupun di negara lain. Seperti halnya tadi saya ceritakan bahwa keripik pare, keripik pisang, bayam dan sebagainya itu ternyata bisa masuk ke pasar Australia. Jadi harapan saya pribadi, pertama saya berterima kasih sekali kepada panitia dan juga kepada para pemateri dan juga para peserta yang telah bergabung dalam acara webinar entrepreneurship ini. Dan pribadi saya minta maaf jika misalkan belum bisa membina secara maksimal terutama di inovasi ini,
Tapi harapan doa saya semoga anak-anakku semuanya, adik-adik dan saudara-saudara semuanya selalu di dalam keberkahan dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dengan ini saya berterima kasih dan semoga acara yang ini dapat berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Ada salah kata dan khilaf dalam berkata saya ataupun kesalahan saya minta maaf, termasuk kepada para pemateri, para panitia dan para peserta. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Mu'alim STMT atas sambutannya. Kita beralih ke acara berikutnya, yaitu acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini. Kepada Saudari Sirlia Sofa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Wisdan selaku Master of Ceremony kita pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Ahmad Jauhari, STM Kom selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Yang kami hormati Bapak Mu'alim STMT selaku Pembina UKM FT Inovasi. Yang kami hormati Kak Nisfi Azumardi selaku Ketua Umum UKM FT Inovasi periode 2021. Yang kami hormati Kak Risma Ayu Savitri selaku Ketua Pelaksana Webinar Entrepreneurship. Yang kami hormati Kak Zan Abdullah selaku pemateri Webinar Entrepreneurship. Yang kami hormati seluruh panitia dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya, Sirlia Sofa, selaku moderator di acara Webinar Entrepreneurship dengan tema Mengembangkan Wirausaha Muda melalui Strategi Marketing yang Inovatif dan Kreatif. Sebelum memasuki sesi materi, izinkan saya menyampaikan tata tertib acara terlebih dahulu. Peserta diharapkan untuk on-cam dan mematikan mikrofon. Kemudian peserta yang ingin mengajukan pertanyaan nanti bisa menulis di kolom komentar dengan format nama _instansi _pertanyaan. Saya informasikan bahwa akan ada 2
penanya terbaik yang nantinya akan dipilih oleh panitia dan akan diberikan reward. Oleh karena itu, peserta diharapkan menyimak materi dengan sebaik mungkin. Baik, materi kali ini akan disampaikan oleh Kak Zan Abdullah. Sebelum itu, izinkan saya menyapa beliau terlebih dahulu. Apakah Kak Zan Abdullah sudah join? Halo. Selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi. Sorry agak buram ya kameranya nih, nggak tahu nih tiba-tiba error kayaknya. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, baik, alhamdulillah baik. Suaraku aman ya? Iya Kak, aman, alhamdulillah. Baik, sebelum sesi materi, izinkan saya menyampaikan CV singkat dari pemateri. Kak Zan Abdullah merupakan praktisi FB dan IG AdSense, yang mana beliau telah mendapatkan ratusan, bahkan miliaran rupiah dari jualan online pakai strategi FB dan IG AdSense. Baik, berlanjut ke acara berikutnya, yakni penyampaian materi kurang lebih 90 menit oleh Kak Zan Abdullah. Kepada Kak Zan Abdullah, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, suara saya terdengar ya teman-teman. Ini sorry banget nih, nggak tahu tiba-tiba kameranya agak buram tadi. Oke aja padahal ngetes tadi, cuman nggak tahu, nggak apa-apa lah ya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya ya, terutama dari Universitas Trunojoyo Madura ya dan UKM Fit Inovasi ya, yang udah mengundang saya ya menjadi pemateri di webinar pagi hari ini ya. Sebenarnya saya adalah seorang praktisi ya di dunia Facebook dan IG Ads, yang dimana Facebook dan IG Ads ini adalah sebuah platform sebenarnya yang dimana untuk membantu penjualan saya gitu ya ketika saya berjualan gitu ya. Nah, seperti apa sih Facebook dan IG Ads ini dan bagaimana dia bisa menghasilkan uang? Tentunya di webinar pagi hari ini saya akan memberitahu nih ke teman-teman semuanya gitu ya, bagaimana dia bisa menghasilkan uang ya, terutama teman-teman semua di sini mengikuti webinar ini pasti lebih tepatnya ingin tahu gimana sih caranya menghasilkan uang ya, lewat online gitu ya, yang dimana banyak sekali strateginya, tapi yang akan aku ajarkan adalah menggunakan Facebook dan Instagram ya, ads beriklan ya. Di sini aku akan share screen ya teman-teman ya. Oke. Ini aku udah share screen teman-teman, mungkin bisa dilihat ya. Nanti misalnya ada suara hilang atau screen yang nggak kelihatan, mungkin bisa taruh di chat box aja ya teman-teman, karena biar lebih fokus aku nyampein materinya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, pada pagi hari ini aku akan menyampaikan sebuah materi ya, tentunya seputar periklanan, tentunya seputar Facebook Ads gitu, tentunya seputar gimana sih caranya kita bisa menghasilkan uang ya lewat online gitu ya, mencari produk gitu kan, dan segala macamnya kita akan bahas gitu ya. Oke. Nah, judul yang mau aku sampaikan di pagi hari ini adalah pengaruh Facebook dan Instagram Ads untuk bisnis online ya. Bisnis online berkembang karena beriklan. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita jualan online, ketika kita bisnis online, ini adalah dua hal yang berbeda ya. Ketika kita menjalankan bisnis online gitu ya, yang namanya bisnis itu lebih besar daripada jualan. Maksudnya seperti ini, kalau kita sekedar jualan online aja gitu ya, jualan online itu ya simple, kita punya barang, kita jualan secara online, itu namanya jualan online gitu ya, itu namanya jualan online. Tetapi banyak orang berpikir ketika dia jualan online, dia mikirnya sedang bisnis online. Padahal bisnis itu nggak sesimpel itu. Kenapa? Karena kalau kita bisnis itu lebih besar dari itu. Ya, di dalam membangun sebuah bisnis online, ya kita yang pengen menjadi entrepreneur gitu ya. Bisnis itu lebih besar. Kenapa? Karena di dalam bisnis itu ada yang namanya tim,
di dalam bisnis itu ada yang namanya SOP gitu, standar operational procedure gitu kan. Jadi nggak sekedar cuman hanya menjual ya, tapi teman-teman di luar sana banyak ketika dia jualan online tapi dia sebutnya bisnis online gitu ya. Nah, di video kali ini ya, di live ya, di webinar ya pada pagi hari ini ya, aku akan nyampein gitu ya tentang bisnis online, tentang juga jualan online gitu ya. Kalau teman-teman sekarang lagi di fase menjual produk, ya udah lakuin aja, berarti teman-teman lagi belajar jualan online. Dan dari sana juga kita bisa dapat duit. Tapi kalau udah membangun bisnis online, udah punya karyawan, udah punya tim, udah punya sistem, teman-teman udah masuk ke ranah bisnis gitu ya, udah membangun yang lebih besar lagi. Tentunya cuannya atau uangnya itu udah lebih banyak lagi gitu ya, nggak sedikit gitu, karena udah ngomonginnya bisnis, udah sistem yang bekerja gitu, udah karyawan, udah orang yang bekerja untuk kita gitu ya. Nah, sebelumnya aku mau sampein dulu gitu ya, apa sih Facebook dan Instagram Ads gitu ya. Fitur dari Facebook untuk mempromosikan produk kita agar terjual lebih banyak. Jadi gini teman-teman, kita semua di sini mungkin bermain Facebook, kita semua di sini mungkin bermain Instagram, ya enggak? Nah, Facebook sama Instagram yang ngebuatnya gitu ya, itu dia berpikir ketika banyak yang menggunakan aplikasi dia, platformnya dia, tandanya kan banyak kolam di sana. Ya, tandanya kan banyak orang yang bisa dijualin di sana. Kayak kita nih, ya kan, teman-teman di sini anak kampus gitu kan, banyak kan orang-orang kampus, misalnya teman-teman gitu kan dari rumah bawa jualan gitu, terus di kampus jualan, ya kan, di kelas jualan. Itu kan kenapa? Karena banyak orang di sana yang bisa kita jualin. Sama halnya seperti orang Facebook sama Instagram, banyak pemakai Facebook, banyak pemakai Instagram di sana, sehingga mereka berpikir, saya munculinlah fitur ads. Ads ini artinya iklan, teman-teman. Yang dimana iklan ini, ya kita sering lihat iklan dong, YouTube itu ada iklannya, di TV ada iklannya, gitu kan. Semua di sana ada iklannya, teman-teman. Nah, Facebook sama Instagram sama halnya seperti itu, menampilkan fitur ads, biar dia bisa dapat uang dari sana, gitu kan. Jadi simpelnya Facebook sama Instagram ini kita bayar. Misalnya, anggaplah kita punya barang gitu ya, lalu kita pengen iklanin gitu. Nah, kita tinggal bilang sama Facebook sama Instagram, "Hai Facebook, hai Instagram, saya punya barang nih," gitu kan. "Tolong dibantu diiklanin ya ke pengguna Facebook, ke pengguna Instagram." Dan kita bisa targetin tuh, misalnya kita jualan hijab gitu kan. Ketika kita jualan hijab nih, kita targetin, kita bilang sama Facebook, "Facebook, Instagram, tolong dong kirimin nih konten iklan saya untuk ditampilkan ke orang-orang yang suka dengan hijab." Kebayang nggak teman-teman punya produk hijab nih, habis itu dilihat sama jutaan orang di Facebook sama di Instagram, bakalan gila nggak lakunya? Kalau misalnya produk laku, apa yang terjadi? Duit kita banyak gitu ya, kita bisa jadi entrepreneur dari sana, ya kan? Jadi simpelnya seperti itu teman-teman. Facebook sama Instagram Ads itu lebih tepatnya ya periklanan ya, kayak endorse. Cuman bedanya kalau endorse itu kan lebih ke brand awareness-nya gitu, belum tentu dapat penjualan. Tapi kalau kita ngiklan di Facebook sama IG Ads gitu ya, itu bisa lebih ke penjualan gitu. Kita bisa dapat ke penjualannya juga gitu, nggak sekedar awareness gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, aku anggap di sini teman-teman sudah memahami ya apa itu Facebook, apa itu Instagram Ads. Semoga teman-teman udah paham, karena kita akan masuk yang ke lebih dalam lagi gitu ya. Bagaimana sih Facebook dan Instagram Ads ini berpengaruh untuk bisnis online kita gitu ya. Gimana sih dia bisa berpengaruh ya? Apa yang kamu lakukan jika ingin mencari customer gitu kan? Ketika kita nih punya barang ya, kita punya jualan makanan misal, pasti kan kita mikir siapa yang bakalan beli, kita gimana ya caranya ya. Oh, kita nanti siang nih ada kelas nih ke kampus gitu misal ya, Universitas Trunojoyo Madura misalkan, mau ke kampus, ya udah bawa aja ke kampus, di sana kan banyak teman kita jualin aja ke teman kita gitu kan. Apa gitu kita jualan di kampus gitu kan, ya kan, kelas ke kelas mungkin gitu kan. Terus di bawahnya aku tulis sebuah produk bisa laku karena apa gitu.
Karena banyak orang yang melihat, karena kita memberitahu, ya. Ketika kita punya barang, gitu kan, terus kita bawa nih, ya, ke kampus kita misal, kan kita ngasih tahu ke orang bahwa, ini ada produk saya nih, gitu, dibeli dong, gitu. Tapi kan kalau misalnya kita pengen jadi entrepreneur yang sukses, bisnisnya online yang sukses, jualan online-nya sukses, masa kita jualannya ke teman kita doang? Masa kita mau belinya yang beli 10 orang doang setiap hari? Masa kita mau yang belinya itu cuma 100 orang? Ya, itu juga walaupun di kampus kita ada ratusan orang, mungkin ribuan orang, nggak semuanya bisa beli gitu. Ya, that's why kita harus mulai belajar Facebook dan Instagram Ads gitu. Kenapa sih? Karena ketika kita beriklan di Facebook sama di Instagram gitu, mereka ini punya puluhan juta bahkan miliaran orang ya di dunia. Tapi kita ketika jualan gitu, kita targetinnya Indonesia aja gitu. Ya. Jadi analoginya seperti tadi, ketika teman-teman punya barang terus dipromosiin ke teman-teman kampus mungkin akan laku 1, 2, 10, 20, 50 mungkin. Tapi apa iya orang itu setiap hari akan beli? Ya, bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau kita pakai Facebook pakai IG Ads, kita akan menemukan, kita akan ngasih tahu ke orang-orang bahwa ini loh ada produk kita yang sedang kita promosikan. Tapi kita promosinya ke seluruh Indonesia gitu. Kebayang nggak tuh seluruh Indonesia kita kasih tahu produk kita. Ya, warga Indonesia berapa miliar orang gitu kan. Nah, itu bisa terjadi penjualan di sana, teman-teman. Ya, bisa terjadi penjualan di sana. Makanya dari itu, bisnis online itu bakalan terpengaruh sekali ketika kita beriklan. Ini tentunya kita ngebahas yang lebih besar lagi ya. Kalau sekedar pengen, aduh Kak, gimana sih caranya saya pengen belajar jualan gitu. Ya udah, kamu cari produk, kamu jualin aja ke teman-teman kampus kamu bikin story WA, bikin story IG, itu udah jualan. Tapi itu kan kecil. Ya, di sini aku mau bahas gimana caranya teman-teman naik level gitu, next level gitu. Jadi nggak sekedar jualan ke teman, tapi bisa jualan ke orang yang nggak dikenal, bahkan bisa sampai besar penjualannya, bisa gede penjualannya itu seperti apa gitu. Ya, dari sana yang teman-teman harus bisa gitu. Jadi jangan matokinnya dulu, teman saya banyak ini, tapi jangan seperti itu. Kalau mindsetnya seperti itu, berpikir bahwa teman saya banyak segala macam, ya udah gitu kan, teman-teman bakalan mikir jualannya ke mereka lagi, lama-lama teman-teman di unfriend gitu kan, ini orang jualan mulu nih, capek gitu. Nah, kalau kita pakai Facebook at IG Ads gitu ya, kita menjangkau orang-orang yang nggak kita kenal dan mereka bisa beli ya, dan itu udah aku buktiin gitu ya, aku bisa menjual ribuan piece ya, bahkan ratusan piece gitu ya, udah sering gitu. Kenapa? Dan itu ke orang yang nggak dikenal, dan aku pakai Facebook sama Instagram gitu ya. Oke. Nah, contoh produk ya yang saya iklanin di Facebook Ads nih teman-teman ya. Saya akan menampilkan betapa pengaruhnya penjualan produk saya pakai Facebook Ads. Nah, di sini aku akan nampilin ya sebuah video nih ya, sebuah video. Oke, sebentar ya. Sebuah video. Oke. Ini videoku kelihatan nggak ya? Panitia tolong. Oke. Kelihatan nggak nih? Oke, berarti aku pakai ini deh. Oke, ini ya. Oke, ini aku setel videonya. Teman-teman bisa tonton ya. Ini cuma 38 detik ya. Super excited banget, orderan banjir, bener rumah udah kayak gudang guys, orderan luber, bener luber. Ini awalnya sih aku sampai nggak nyangka banget, sampai depan rumah itu bener-bener banjir setiap hari dengan paket-paket yang oh my god, terus ini gue numpuk banget guys, bener-bener excited banget gitu kan, oh my god, ini bener-bener setiap hari guys, tiap hari kayak gini packingnya, sampai teman gue aja gue ajakin main jualan kayak gini gitu. Nah, super duper happy banget ini, gila bener-bener rame banget. Nah, tahu nggak sih hasilnya apa guys? Jadi aku coba iklan produknya di Facebook Ads, di Instagram Ads, dan hasilnya gila banget. Nah, makanya kalau kalian pengen belajar kayak gini, kalian boleh komen dan nanti aku kasih. Oke, nah itu adalah simpelnya aja teman-teman. Ya, yang aku lakuin ya, buat aku itu bisa dapetin penjualan seperti itu gitu ya. Oke, ini aku share screen lagi keluar. Oke, ya kita lanjut. Nah, jadi tadi itu adalah produk ya, face shield gitu. Face shield. Jadi teman-teman tahu lah face shield itu apa ya.
Jadi apa namanya, kayak untuk penutup pelindung wajah gitu yang dimana di zaman pandemi ini gitu ya, itu luar biasa sekali gitu, orang butuh gitu ya, orang masker aja sekarang udah nggak usah ditanya, mereka pasti beli masker gitu kan, ya kan, masker itu mereka pasti beli, walaupun harganya agak mahal juga waktu awal-awal pandemi mereka beli gitu. Nah itu face shield itu aku jual sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu gitu ya, dan itu luar biasa gila banget, itu lakunya keren banget gitu ya. Tapi di sana gitu ya, aku coba iklanin pakai Facebook sama Instagram, dan ternyata responnya dari warga Instagram sama warga Facebook itu, mereka ternyata butuh face shield ya yang akrilik gitu ya. Facebook itu orang-orangnya butuh ternyata yang lebih keren. Sebenarnya kan face shield udah banyak yang murah gitu ya, dan harga yang aku jual teman-teman itu bukan harga yang murah. Ketika aku nyari produk itu, aku ambil profitnya minimal di 100.000 ya. Nah mungkin teman-teman mulai kaget gitu, wah gila banget di Facebook ya. Jadi kalau kita ngiklan itu, kita bisa dapat profitnya sampai sebesar itu, sampai 100.000. Mungkin teman-teman yang sini yang biasa jualan gitu, mungkin ngambil untungnya 10.000, 1.000, 2.000 gitu kan. Nah itu kalau teman-teman mulai ngiklan dengan profitnya, ngambil keuntungannya sekecil itu, ya bisa gulung tikar nanti. Karena di Facebook sama Instagram ini kita beriklan itu kita bayar. Belum lagi teman-teman itu udah mulai hire orang packing. Belum lagi udah hire karyawan. Itu udah lebih-lebih lagi tuh. Ya kan, teman-teman bakalan lebih terteter lagi kalau misalnya ngambil keuntungannya yang kecil gitu. Ya, kenapa di situ aku bisa ambil untung 100.000 dan laku? Ya, itu sekitar terjual sekitar 1.000 orderan lebih, yang dimana 1.000 orderan ini maksudnya 1.000 orang beli gitu ya. Dan per orang ini nggak beli cuman 1-2. Jadi aku mainin di strategi marketing ya, di bundling, jadi beli 1 gratis 1. Jadi 1 orang aja minimal itu udah beli 2. Jadi kan terjual 2.000 piece tuh kalau misalnya masing-masing dari mereka itu belinya 1 gratis 1 gitu kan. Tapi aku bikin juga harga yang lainnya, ada beli 2 gratis 2. Jadi bisa dibilang di atas 2.000 piece aku menjual face shield ini dalam waktu hanya sebulan 2 bulanan gitu. Menggunakan apa? Ya Facebook sama IG Ads gitu. Jadi aku ini adalah seorang praktisi teman-teman. Jadi bukan teoritis. Jadi apa yang aku sampaikan ini memang terbukti. Dan yang ngebuktiin bukan cuma aku, bahkan semua murid-muridku. Jadi aku memang buka kelas juga gitu, dan mereka belajar sama aku. Bahkan teman-temanku itu belajar juga gitu, dan mereka juga profit dan menghasilkan kayak aku gitu. Jadi itulah praktisi ya, bedanya praktisi dan teoritis seperti itu teman-teman. Nah itulah pengaruhnya luar biasa gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat, intinya produk-produk yang bisa lakunya luar biasa karena mereka itu ngasih tahu ke orang bahwa ada produk dia loh gitu. Ya bahwa ini ada produk yang bagus nih, dikasih tahu ke banyak-banyaknya orang gitu. Ngendorse, ngiklan, tayangin di TV gitu kan. Ya kan, dan lain-lain lah apapun itu ya. Tapi kalau aku fokusnya lebih ke Facebook sama Instagram Ads karena ini udah luar biasa gede banget gitu. Udah luar biasa gede banget gitu. Nah ini tadi ya, terbukti kan gitu. Kok bisa sih Facebook sama IG Ads berpengaruh untuk bisnis online kita gitu kan? Ya simpel, karena semakin banyak yang melihat produk kita dan tertarik sehingga terjadilah penjualan yang sangat signifikan. Ya, ketika aku ngetes sebuah produk, ketika aku cari produk di marketplace, misalnya anggaplah di Shopee. Aku cari produk di Shopee, lalu dari Shopee ada produk bagus, lalu aku buatin websitenya, karena ketika kita ngiklan di Facebook sama Instagram, kita wajib punya website gitu. Aku buatin websitenya, aku buatin konten iklannya, lalu aku tes. Aku lempar iklan ini, aku coba kasih tahu ke warga Instagram sama Facebook bahwa nih ada produk bagus, produk baru. Nah, kalau misalnya mereka tertarik, kita akan mendapatkan banyak penjualan. Tapi kalau mereka nggak tertarik dengan produknya, ya udah simpel, berarti produknya nggak menarik, produknya nggak dibutuhkan sama market. Face shield kenapa bisa laku? Produknya pertama menarik, kedua dibutuhkan. Di zaman pandemi gini kan banyak ya orang-orang tua yang pengen menjaga protokol kesehatan misal gitu zaman pandemi gini, tapi pengen tetap terlihat keren gitu. Nah, face shield akrilik itu masuk ke dalam sana, dia seperti masker, cuman face shield gitu, menjaga kita dari virus corona misal, tapi dia pengen tetap terlihat keren. Nah, face shield ini ngebantu mereka di sana gitu.
Nah itu lumayan penjualan lumayan gokil banget gitu ya, dan itu benar-benar sampai setiap hari itu packingnya luar biasa gitu. Nah itulah teman-teman, makanya kalau teman-teman semua di sini udah ada yang punya produk ya, atau belum punya produk ya, seperti yang aku ceritain tadi, face shield tadi itu bukan produk buatan aku punya pabrik ya, enggak. Aku cari di Shopee, aku cari di marketplace produknya, lalu aku jual dengan margin, dengan keuntungan yang aku ambil per closing atau enggak per satu produk itu di 100 ribuan. Ya, seperti itu. Jadi kita nggak punya produk pun kita bisa jualan gitu. Kenapa sih orang pengen nyari uang lewat online tapi dia nggak berhasil misal? Ya, karena kebanyakan mereka itu cuman pengen doang, mau doang gitu. Misal aku kasih lihat nih video kayak tadi, mereka cuman sekedar pengen aja, pengen doang gitu. Tapi ketika disuruh praktek, ketika disuruh investasi misalnya kayak bikin website, beli hosting, beli domain, modal produk, stok produk, mereka nggak mau. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka hanya pengen doang gitu. Pengen doang gitu. Begitu ditunjukin nih, ya mungkin teman-teman sering dengar gitu bahwa seorang itu bisa sukses pasti perjuangannya di balik sana itu luar biasa gitu ya. Aku bisa Facebook at IG Ads, bahkan bisa sampai ngajarin orang, bahkan orang itu sampai sukses juga. Ya itu nggak cuman aku kemarin belajar sama orang terus hari ini ngajar terus orang itu sukses, enggak. Aku juga melewati banyak rintangan teman-teman. Ya, bahkan aku untuk bisa Facebook sama IG Ads ini aku ngeluarin mungkin ratusan juta untuk belajarnya doang gitu ya. Kalau teman-teman di sini kuliah gitu kan berapa tahun gitu, mungkin teman-teman kan bayar juga di sana. Nah sama bedanya kalau aku itu bayarnya untuk bisnis gitu, untuk belajar bisnis, untuk ningkatin bisnis onlineku, untuk belajar gimana caranya aku mencari uang gitu kan. Seperti itu simpelnya gitu. Jadi Facebook sama IG Ads ini juga aku belajar gitu. Dan sekarang sedang di fase mengajarkan ke teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu. Kita bisa menghasilkan penjualan yang luar biasa banyak dengan Facebook dan IG Ads, ya kan? Makanya dilihat oleh banyak orang. Makanya teman-teman yang pengen barangnya laku, pengen barangnya terjual ya simple, kasih tahu ke banyak orang. Ya, kalau teman-teman biasa jualan kan mungkin bikin story WA, ngechatin sahabat, ya kan? Ngeposting di grup-grup, bisa di grup keluarga gitu. Ini saya jualan ini nih, gitu kan. Nah, itu kan karena banyak orang yang ngeliat. Tapi kan nggak mungkin sampai 1.000 orang bakalan beli kan kalau misalnya pakai kayak gitu. Ya, misalnya ada teman lagi nongkrong sama teman, bantuin dong jualin ya. Kayak gitu kan. Itu apa yang dilakuin? Ngasih tahu ke banyak orang. Nah, Facebook sama IG Ads juga seperti itu. Kita kasih tahu ke banyak orang. Orangnya tapi nggak yang dikenal gitu. Tetap mereka bisa beli gitu. Nah, itu aja teman-teman ya, materi simpel dari aku ya. Tadi kata panitia 90 menit, tapi aku nggak sebanyak itu. Aku biasanya kalau untuk ngisi webinar, kenapa? Karena aku ketika ngisi materi juga selalu yang simpel-simpel aja. Kenapa? Karena lebih berpikir, by the way aku juga di Instagram nih sering adain live gitu ya. Dan aku sharingnya simpel-simpel dengan tujuan mereka paham dengan yang aku sampaikan gitu kan. Karena kalau terlalu banyak informasi takutnya teman-teman malah membludak gitu ya, buyar, malah nggak dapet apa yang disampaikan. Makanya aku simple aja. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman dan semoga bisa membuka wawasannya teman-teman semua di sini bahwa ketika kita pengen menjadi entrepreneur ya, yang paling penting itu kita harus punya produk dulu nih ya. Kita harus punya produk, lalu yang kedua kita harus berpikir nih, gimana sih caranya produk ini bisa laku ya. Karena ketika produk ini sudah laku, nah barulah kita di sana bisa mendapatkan uang. Ya, jadi Facebook sama Instagram itu bukan kita dapat duit dari Facebook sama Instagram, tapi karena kita berjualan, jualan online, jualan barang gitu. Karena kita berjualan di sana, ya kan? Kenapa kalau kita berjualan pasti kita dapat duit gitu, ya kan? Bahkan udah banyak banget orang yang hidupnya itu dari Instagram Ads, dari Facebook Ads. Jadi setiap hari kerjaannya ya udah nyari produk dijualin, mereka nggak kerja gitu. Bisa nggak? Bisa, udah banyak gitu. Ya bahkan aku sendiri gitu, ya aku nggak kerja gitu, tapi mempekerjakan orang untuk kerja sama aku kayak gitu. Ya, jadi aku hire orang buat bantu aku bisnis online itu biar lebih growth lagi, biar lebih besar lagi teman-teman. Ya, paling itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan ya buat panitia. Sorry banget nih, aku nggak bisa sampaikan terlalu banyak materi karena aku setiap ngisi webinar juga paling ya sekitar 15 menit, 30 menit gitu ya, nggak sampai lama-lama. Nah, biar materinya juga lebih padat juga dan teman-teman
yang peserta semua di sini bisa lebih paham gitu tentang apa yang aku sampaikan juga. Dan ya paling itu aja, kita mungkin itu aja panitia, bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A ya paling ya. Oke, paling itu aja teman-teman ya. Baik, terima kasih Kak Zan. Ya. Dengan materinya, berlanjut ke acara berikutnya, yakni sesi tanya jawab, kurang lebih nanti 20 menit. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menulis di kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik Kak Zan, sepertinya udah ada penanya nih Kak. Oke. Bentar. Dari Kak Muhammad Leo Firdaus. Kepada Kak Leo mungkin bisa on mic Kak untuk menanyakan secara langsung kepada pemateri kita. Kepada Kak Leo dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Kepada Kak Zan Abdullah, sebelumnya saya izin bertanya ya. Ya. Gini, saya memiliki sebuah produk ya. Produk yang saya miliki ini sangat laku banget gitu, tapi tidak memiliki untung sama sekali atau cuma kayak balik modal gitu. Lalu saya coba menaikkan harganya serta memberikan promo gitu, promo-promo yang menarik serta memberikan promo yang menarik gitu. Tapi alhasil produk saya itu menurun drastis karena ada produk yang sama dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu bagaimana? Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih ya untuk Mas Leo, pertanyaannya nih bagus juga ya. Jadi seperti ini, ketika kita berjualan pasti kita akan punya kompetitor, kita pasti akan punya pesaing gitu kan. Nah, gimana sih cara kita untuk menghadapi kompetitor kita? Ya, pertama itu kita bisa menambahkan value. Jadi value itu adalah gimana caranya ya produk yang kita jual itu bisa lebih unggul dari kompetitor kita. Misalnya kita jualan barang yang sangat laris. Nah, gimana caranya produk kita itu ketika dilirik oleh customer itu berbeda dengan produknya kompetitor yang satu lagi. Nah, biasanya kalau terjadi perang harga yang gila-gilaan gitu ya, itu biasanya karena penjualannya di marketplace itu biasanya. Jualannya di Shopee, jualannya di Tokopedia, mungkin, dan lain-lain. Kenapa sih? Karena di sana itu produk itu dijejerin satu sama lain gitu. Satu sama lain dijejerin gitu. Jadi misalnya kita jual 10.000, di sampingnya ada yang 9.000, di sampingnya ada yang 8.000. Maka di sana terjadi penjualan perang harga gitu. Nah, solusinya dari aku ya, kalau kita ngiklan di Facebook sama di Instagram kita nggak kayak gitu tuh. Ya, kalau misalnya kita ngiklan di Facebook sama di Instagram kita nggak kayak gitu. Kenapa? Karena di sana itu kita jarang menemukan kompetitor kita. Nah, misalnya Mas Leo ini yakin bahwa produknya laris, gitu, dan jangan sampai jualannya itu cuma sekedar balik modal, gitu. Itu namanya apa itu? Kalau jualan nggak dapat untung tuh, itu makannya dari mana? Ya kalau bisa dapat keuntungan gitu. Misalnya sekarang jualannya di marketplace, cobain Facebook Ads, cobain Instagram Ads. Di sana kita bisa ambil untung sampai 100.000 ke atas. Dicobain ya. Ya itu aja sih paling saran dari aku, bisa coba nyobain ngiklan di Facebook sama di Instagram, tentunya di sana. Itu nggak boleh, apalagi ngambilnya cuma balik modal, itu jangan sampai. Harus ngambil keuntungan minimal di 100.000 ya, turun-turun dikit ya paling di 70.000 lah, atau enggak 80.000 dan sekian. Ya. Cuman kalau misalnya mau mempertahankan di penjualan yang sekarang, itu bisa juga mainkan di value-nya gitu. Kira-kira kalau misalnya mereka mau order di kita dengan harga yang lebih mahal, misalnya ada bonusnya lah gitu, misalnya ada apanya lah, sehingga menjadi pembeda gitu ya dari kompetitor kita. Paling gitu aja sih Mas Leo.
Bagaimana Kak Leo? Apakah jawabannya sudah memuaskan atau ada tambahan dari Kak Leo? Sudah. Terima kasih Kak Zainab dulu. Siap, sama-sama. Baik. Selanjutnya Kak, wah banyak banget nih Kak yang mau bertanya. Guys, mantap. Ini ada Kak Usman. Beliau ingin bertanya. Mungkin untuk Kak Usman bisa on mic gitu, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya pada Kak Zan. Untuk Kak Usman dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Izin bertanya ya Kak, ini untuk menentukan produk itu kadang-kadang saya bingung gitu, apa sih harus jualan apa gitu. Terus karena pas jualan itu pernah gitu saya, cuma jadi si produknya itu tidak terlalu dibutuhkan oleh orang gitu. Nah, gimana sih caranya buat menentukan produk yang emang diperlukan banyak orang gitu? Apakah kita harus melakukan riset terlebih dahulu atau gimana gitu? Terima kasih. Oke, siap. Pertanyaan yang bagus ya dari Mas Usman. Jadi, dalam menentukan sebuah produk, kita kadang lupa nih, bahwa produk itu bisa terjadi penjualan ketika ketemu yang namanya market. Ketika ketemu yang namanya orang gitu. Nah, kita ketika berjualan selalu mikirin produknya apa. Tapi lupa mikirin yang beli siapa gitu. Jadi kita bisa mulai, kalau mau menentukan sebuah produk, kayak contohnya face shield yang aku jual gitu kan. Masalahnya gitu ya, tadi aku sebutin, orang itu pengen terlihat fashionable, orang pengen terlihat keren, tapi tetap dalam apa sih namanya, ini kan lagi pandemi gitu, tapi mereka tetap pengen terlihat keren, ya udah pakai face shield sama masker gitu kan. Jadi atau juga pakai face shield doang tapi tetap terlihat keren. Jadi maksudnya gini, tentukan dulu masalah apa yang mau kita selesain. Sebagai contoh kayak gini, teman-teman tahu nggak betapa banyaknya produk skincare? Kenapa? Awalnya dari apa? Masalah. Banyak orang yang punya masalah di muka, terutama perempuan tuh, ya. Kesel misalnya mukanya jerawat, kesel mukanya ada flek hitam, kesel mukanya, ya intinya mukanya jelek misalnya kayak gitu. Dan mereka mencari solusi, dan solusinya ini lah orang-orang bisnis inilah. Oke, bikin kita produk skincare yang bisa nyelesain masalah jerawat, yang bisa nyelesain masalah pada muka lah intinya. Akhirnya terjadilah produk skincare, terjual lah banyak penjualan gitu ya. Contohnya kayak MS Glow misal. Kenapa sih mereka bisa laku? Karena menyelesaikan masalah orang yang dimana perempuan itu pengen mukanya glowing gitu kan. Cowok pengen mukanya pada glowing gitu. Nah, produk MS Glow ini muncul ya, memberikan solusi tersebut ke orang-orang yang punya masalah itu. Jadi jawabannya ya buat Mas Usman, cari dulu nih masalah apa yang pengen diselesain gitu. Kayak contohnya aku tadi gitu. Misalnya banyak orang yang punya masalah berjerawat misalnya. Ini contoh aja yang gampang gitu. Nah, orang-orang yang jerawat kan pasti punya apa? Pengen nyari solusinya biar mukanya nggak jerawatan lagi. Nah, ketemulah di sana ya. Kita cari produknya gitu. Ketika ketemu produknya ya udah kita jual. Kamu punya jerawat ya, ini pakai produk aku gitu. Karena produk aku ini bisa nyelesain masalah kamu. Ya, itu simpelnya ya, itu teorinya gitu aja sih. Ya paling gitu aja Mas Usman ya, semoga menjawab ya. Bagaimana Kak Usman? Apakah sudah menjawab atau masih ada yang ditambahkan? Sudah terjawab Kak, terima kasih atas jawabannya, sangat puas sekali. Baik, Kak ada yang bertanya lagi nih. Wah, banyak banget ini Kak. Wow. Ini ada Kak Devada dari Win Malang. Mungkin Kak Devada bisa on mic langsung menyampaikan apa pertanyaannya pada Kak Zan secara langsung. Kepada Kak Devada dipersilakan. Mungkin Kak Devadanya bagaimana Kak? Mungkin terkendala jaringan mungkin ya Kak ya. Saya katakan aja ya. Perkenalkan saya Devada dari Win Malang. Izin bertanya, berapa budget iklan di IG dan Facebook pada Facebook AdSense
manajer yang biasanya Kak Zan gunakan dalam tiap campaign, dan apakah Kak Zan awal-awal pernah boncos dalam beriklan ataupun malah rugi, dan bagaimana cara mengantisipasinya? Kepada Kak Zan, dipersilahkan. Oke, jadi seperti ini. Ketika kita terjun di dunia Facebook Ads, Instagram Ads, terjun di dunia jualan online, terjun di dunia bisnis online, rugi adalah hal yang pasti. Pasti rugi, pasti boncos. Maka dari itu teman-teman, ketika kita terjun di Facebook Ads ini, kita pasti akan mengalami nih boncos rugi. Apakah aku ngalamin banyak gitu, ya? Tapi yang menguntungkannya juga banyak gitu. Jadi waktu awal-awal aku ngiklan, aku ngalamin tuh kerugian-kerugian itu. Tetapi bedanya ketika aku ngalamin kerugian, ya aku tahu cara mengantisipasinya, gitu kan? Gimana caranya nih setelah ternyata di sini salahnya, gimana caranya iklan selanjutnya aku nggak rugi lagi? Aku tahu caranya. Ya, makanya kalau teman-teman di Instagram ya yang udah follow aku gitu ya, teman-teman nanti follow aja di @Instagram aku ya, @zan_abdullah, di follow aja. Aku sering bilang, stop iklan kamu di Facebook sama Instagram ya, sekarang juga puluhan orang rugi, ratusan juta, puluhan juta karena nyoba-nyoba gitu. Karena nyoba-nyoba, nggak tahu ilmunya, kebanyakan nyoba-nyoba. Alhasil apa? Boncos gitu. Tapi kalau orang yang tahu ilmunya gitu ya, biasanya aku bilang ya udah kamu belajar dulu sama aku nih, pakai strategiku, aku udah tahu nih, biar kamu nggak boncos lagi, kamu kayak gini ya, kayak gitu seperti ya itu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, budget iklan. Budget iklan setiap kita iklan tuh beda-beda. Kalau misalnya budget teman-teman di sini siap gede, teman-teman bisa ngiklan 1 juta, 2 juta, boleh. Tapi kalau teman-teman budgetnya terbatas, teman-teman bisa ngiklan di 100.000, 50.000, 150.000, 300.000, bisa dengan budget-budget seperti itu. Jadi nggak kita yang punya budget kecil tuh boleh gitu. Aku dulu juga punya murid ya, sekitar 2 bulan sebulan lalu, dia cuman ngiklan gitu, dia belajar sama aku, dia ngiklan cuman sekitar sebulan ya. Setiap hari 100.000 aja ngiklannya. Ya. 100.000 aja, tapi dia bisa dapat profit, keuntungan per hari itu sampai 1 juta. Jadi sebulan dia dapat sekitar 30 jutaan gitu. Ya, jadi dia sebenarnya budget banyak, tapi dia pengennya ya udah di budget kecil aja. Begitu aku suruh naikin budget iklannya, dia nggak mau. Tapi dia bisa profit besar juga gitu ya. Nah, paling itu aja ya jawabannya untuk Kak Daeva ya. Baik, terima kasih Kak Zan. Berlanjut ke pertanyaan kita berikutnya nih Kak, dari Kak Dwi Citra Febrianti. Mungkin Kak Dewi bisa on mic, bisa menanyakan langsung pada Kak Zan atas pertanyaannya. Kepada Kak Dewi, dipersilahkan. Baik Kak, sepertinya ada sedikit masalah dengan Kak Dewi. Di sini saya langsung bacakan aja ya Kak pertanyaannya. Izin bertanya Kak, bagaimana cara memilih produk yang akan dijual? Soalnya saya pernah dengar kalau ingin berjualan itu sebaiknya jangan memilih produk yang musiman. Tapi kalau seperti masker itu kan termasuk produk musiman Kak. Terima kasih. Kepada Kak Zan Abdullah, dipersilahkan. Jadi gini teman-teman, ketika kita nyari produk untuk dijual, memang boleh produk yang lagi viral, produk yang lagi musiman kita jual, boleh banget gitu. Tetapi kita harus munculkan keunikannya, itu biar menjadi value ya. Seperti tadi ada yang nanya juga, biar lebih unggul dari kompetitor, biar orang mau beli di kita kasih value-nya ya. Nah, bisa juga yang kedua yang tadi aku sampaikan, kita cari masalah orang apa, kita selesain. Itu kan nggak harus musiman gitu kan. Kayak orang mungkin ya punya penyakit jerawat. Punya penyakit jerawat kan nggak cuman di 2021 aja, dari tahun-tahun puluhan tahun yang lalu juga penyakit jerawat udah ada gitu. Jadi mencari produk itu nggak melulu yang lagi musim, mencari produk itu nggak melulu yang lagi rame gitu. Tapi kita bisa juga dari masalah orang apa, kita jualin produk kita yang dimana produk kita ini adalah solusinya gitu ya. Seperti itu sih paling untuk Kak Dewi ya, semoga menjawab.
Eh, Baik, terima kasih Kak Zan atas perjawabannya. Berlanjut ke penanya kita berikutnya nih Kak, ada Kak Ari Arham Zaki. Mungkin Kak Zaki bisa on mic langsung menanyakan ke pemateri. Kepada Kak Zaki, dipersilahkan. Baik, Kak, terima kasih. Pertanyaan saya simpel, Kak. Kalau punya produk makanan, itu apakah cocok diiklankan di FB atau IGX? Itu saja, terima kasih. Oke, jadi gini, sebenarnya produk apapun itu bisa diiklanin di Facebook sama di Instagram. Cara mikirnya gini, produk kita misalnya anggaplah makanan, misalnya durian, misalnya buah durian. Nah, kira-kira orang yang doyan durian ini ada yang main Instagram nggak? Ada yang main Facebook nggak? Ada dong. Masa dari puluhan juta bahkan miliaran orang, ya kan? Masa nggak main Instagram, masa nggak main Facebook gitu? Nah, misalnya Mas Zaki tadi jualan makanan, bisa nggak jawabannya? Ya bisa. Jadi mikirnya kayak tadi, misalnya teman-teman semua di sini nih mikir, oh saya punya barang ini nih Kak nih, saya pengen coba iklanin di Facebook sama di Instagram nih, gitu. Kira-kira bisa terjadi penjualan nggak? Bisa. Ya, selama mikirnya kayak tadi, kira-kira makanan ini gitu, ada nggak sih orang-orang yang main Instagram, ada nggak sih orang-orang main Facebook gitu, pasti ada gitu, ya. Makanan itu kan murah ya, ada yang murah, ada yang mahal ya. Kayak teman-teman tahu nggak, ada juga orang yang jualan properti, jualan rumah, jualan apartemen, gitu kan. Itu jualannya pakai Facebook, pakai Instagram Ads. Kenapa bisa? Karena orang-orang kaya juga main Instagram, orang-orang kaya itu pada main Facebook juga, gitu. Ya, sama halnya makanan juga bisa. Tetapi kalau misalnya di makanan ini, misalnya ternyata nggak bisa kirim seluruh Indonesia, ya misalnya kayak durian gitu. Misalnya buah durian ini cuma bisa di Jabodetabek doang nih. Ya kan? Aku nggak tahu nih teman-teman di sini mungkin orang Madura semua atau gimana, aku nggak tahu juga. Nah, kita bisa juga pada saat kita setting iklan itu ya. Oke, saya mau ngiklan cuman ke daerah Tangerang doang. Oke, saya mau ngiklan cuman ke daerah Bogor doang. Misal itu bisa. Misalnya teman-teman mau nargetin, ya udah saya mau ngiklan makanan karena makanan saya nggak bisa keluar dari Madura, misal gitu kan. Ya udah, saya ngiklannya itu di Madura doang bisa, gitu kan? Bisa seperti itu. Jadi jawabannya bisa ya untuk Mas Zaki ya. Paling itu aja. Semoga menjawab. Bagaimana Kak Zaki? Apakah ada tambahan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, berlanjut ke penanya berikutnya nih Kak. Ada Kak Bagas Sidik Pamungkas. Mungkin Kak Bagas bisa on mic, bisa menyampaikan secara langsung kepada pemateri atas pertanyaannya. Bisa. Kak, izin bertanya, bagaimana cara mengiklankan produk di sosial media, Kak? Oke. Jawab pertanyaan simpel ya. Bagaimana cara mengiklankan produk di media sosial? Ya, sebenarnya kalau misalnya bagaimana cara mengiklankan ini jawabannya lebih ke teknis gitu ya. Yang dimana nggak mungkin aku ajarin ngiklan di sini gitu kan, karena kayak ngiklan di Facebook, kayak ngiklan di Instagram gitu kan. Aku lebih fokus kedua ini ya teman-teman, kedua ini Facebook sama Instagram. Sebenarnya untuk ngiklan di sosial media kan banyak, ada di TikTok juga, ada di Google juga, di YouTube juga bisa, terus di aplikasi juga bisa gitu. Tapi aku lebih fokus di Facebook sama di Instagram. Jadi kalau misalnya bertanya gimana caranya ngiklan, ya jawabannya ini lebih ke teknis. Gimana caranya ngiklan, gimana karena pada saat kita ngiklan itu banyak yang kita siapin. Produknya, konten iklannya, websitenya, harganya seperti apa, kata-katanya, copywritingnya, gitu kan, nama domain, nama segala macam, banyak banget yang disiapin. Ya, jadi kalau pertanyaannya gimana caranya, mungkin Mas Bagas ini bisa follow aja di Instagram aku, atau enggak teman-teman semua di sini juga yang pengen ibaratnya pengen paham teknisnya seperti apa, bisa aja follow di Instagram aku ya, di @zan_abdullah. Aku sering juga sharing-sharing kayak gini, sering juga nge-live kayak gini gitu kan, sering tanya jawab juga kayak gini ya. Paling itu aja sih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Kak Bagasnya ada tambahan atau sudah cukup Kak? Udah cukup, Kak. Kasihan yang lain yang mau tanya, Kak. Oh, baik. Berlanjut ke penanya berikutnya nih Kak.
Muhammad Holis di sini. Di sini ada Kak Muhammad Holis. Kepada Kak Muhammad Holis, mungkin bisa disampaikan secara langsung pertanyaannya. Oke, terima kasih ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Holis. Izin bertanya, Kak. Kalau emang kita tuh jualan di IG emang benar bakalan bisa laris. Tapi itu yang paling penting kan kepercayaan pembeli atau konsumen. Nah, di IG sendiri kadang banyak akun fake dan sering menarik perhatian. Dari akun itu adanya terdapat korban dan lumayan banyak, Kak. Maka para peminat untuk beli di IG itu kadang tingkat kepercayaan mereka itu sudah hilang. Nah, itu bagaimana solusinya? Sedangkan dari kita sendiri itu sudah membuat sebuah keyakinan seperti contoh kayak testimoni atau hasil pendapat dari pembeli dan di-post di Real Story, tapi tetap saja mereka tidak percaya karena banyak akun. Nah, itu solusinya bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi gimana caranya biar orang itu percaya buat beli di kita? Pertama, nggak semua orang berpikir bahwa akun ini adalah penipu. Itu yang pertama. Jadi memang benar ketika kita pengen bikin orang itu beli sama kita harus munculin testimoni, kita harus bikin konten-konten yang trust gitu, yang bikin orang tuh percaya sama kita. Nah, berarti caranya seperti apa? Kalau misalnya kita ngiklan di Facebook sama di Instagram, itu kita lebih fokus nih berjualan itu di website. Berjualan itu di mana? Di website. Ya, jadi kita mendesain website kita sebagus mungkin, sebaik mungkin dengan testimoni dan segala macamnya. Gitu ya, kita mendesain tuh ya biar orang itu yakin ya dengan produk yang kita jual. Tapi ketika kita ngiklan, kita juga perlu Instagram, kita juga perlu akun Facebook. Nah, berarti akun Instagram diisi dengan konten-konten yang seperti tadi ya. Jadi kita jangan berpikir dulu nih. Nah, itu namanya mindset block. Wah, saya nggak mau jualan lah. Orang sekarang jualan online, orang-orang pada takut ditipu gitu. Nah, itu namanya mindset block. Jadi nanti kita nggak bakal berani maju karena udah mikir duluan ya. Yang dimana pemikiran bahwa orang-orang itu takut beli online karena menipu itu padahal pengalaman orang lain, bukan pengalamannya kita. Jadi kita ngambil pengalaman orang lain buat pengalamannya kita gitu kan. Tapi walaupun pengalaman kita kayak gitu, simple sekarang. Misalnya ada customer kita mau beli di kita, tapi takut ditipu. Sekarang 2021 orang berinovasi, ada namanya COD, cash on delivery. Jadi ketika Mas tadi ya, Mas siapa aku lupa tadi namanya, ketika takut gitu banyak customer yang nggak berani untuk transfer untuk beli, ya munculin fitur COD, plung gitu. Tuh, percaya sama aku langsung naik penjualannya. Kenapa? Karena masalah dia kan takut ditipu untuk beli sama kita. Nah, kamu nggak bakal ditipu, orang kamu bayarnya di rumah kok, barangnya nggak sampai, kamu nggak akan bayar. Jadi barangnya sampai dulu baru kamu bayar, ya. Dan itu yang aku lakuin. Kenapa? Aku bisa jualan berbagai macam produk laku banyak itu banyak COD-nya, ya. Karena banyak orang zaman sekarang memang udah nggak percaya, tapi begitu pakai COD muncul, oh ya udah kirim aja dulu ke rumah, ya barang ada duit kasih kayak gitu. Ya jawabannya kayak gitu, pakai COD. Dan kita kalau ngiklan di Facebook itu nanti fokusnya di website. Gitu paling. Bagaimana Kak Holis? Apakah ada tambahan atau sudah cukup? Mungkin cukup memuaskan dari jawaban Kak Zan Abdullah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berlanjut Kak ke penanya kita berikutnya. Ya, ini ada Kak Amirul. Mungkin Kak Amirul bisa menyanyikan secara langsung kepada Kak Zan. Kepada Kak Amirul, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Moderator. Selamat siang Kak Zan dan selamat siang semuanya. Izin bertanya Kak Zan, jadi tadi disampaikan terkait dengan promosi atau iklan di Instagram dan juga Facebook. Nah, pastinya kan tidak hanya kita saja gitu Kak yang melakukan hal seperti ini, yang iklan di IG maupun di Facebook. Nah, pertanyaannya bagaimana strategi kita agar pada saat kita melakukan promosi di IG dan FB itu menjadi maksimal, Kak, dan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Terima kasih. Oke,
Jawabannya udah aku jawab yang tadi ya. Jadi kita munculkan value-nya, kita munculkan apa pembeda kita dari kompetitor kita. Seperti contohnya seperti ini. Kita punya kompetitor, kita jualan hijab misal. Nah, kompetitor kita juga jualan hijab. Kita jangan sama-sama jualan hijab yang kompetitor lihat, ya ini dua-dua toko yang sama, nggak ada pembeda. Tapi kita kasih beda, mungkin di toko kita free ongkir, mungkin di toko kita itu beli satu gratis satu, mungkin di toko kita itu bahannya beda dengan kompetitor, mungkin di kita itu harganya lebih murah, mungkin di kita itu apa segala macam. Jadi dimunculkan value pembedanya. Ya, dan itu yang aku lakuin, dan teman-teman juga bisa ngelihat. Pasti ketika ngelihat misalnya brand A sama brand B gitu. Oh, kalau brand A itu idealnya begini. Tapi kalau brand B itu dia lebih kayak gini. Nah, saya lebih suka beli di sini karena dia itu ada promonya mungkin, ada free ongkirnya mungkin dan lain-lain gitu. Ya, jadi jawabannya adalah kita munculkan value pembeda. Ya, pembeda kita dari kompetitor kita itu apa? Gitu aja sih paling. Baik Kak, terima kasih. Mbak moderator boleh tanya lagi? Nah, kemudian Kak, kan tadi sempat disampaikan adanya budget untuk melakukan promosi. Dan kalau tidak salah tadi disampaikan ada yang satu harinya itu sampai 100.000. Nah, apa perbedaan budgeting di sini Kak? Misalkan dinilai 100.000 atau dinilai di atasnya pada saat kita promosi. Apa pengaruhnya pada saat kita promosi? Mungkin itu, terima kasih. Oke, jadi gini, kalau misalnya kita beriklan, itu kita ada namanya fase testing, ada yang kedua namanya fase scaling gitu, fase di mana kita memperbesar budget iklan kita. Bedanya di mana sih? Gitu. Apa pengaruhnya sih? Kalau misalnya kita nih, ya ngasih duit, misalnya kita punya karyawan, gitu. Kita kayak kasih duit 100.000, kamu cari penjualan sana gitu, itu gaji buat kamu. Nah pasti dia nyari orang buat penjualannya sedikit, gitu, karena dikasih duitnya juga dikit, gitu. Tapi kalau kita kasih duitnya banyak, dia cari orang buat kita juga banyak. Jadi Facebook sama Instagram itu ketika kita kasih duit 100.000, ya udah, dia mungkin kasih 1 orang, kasih 2 orang, kasih 10 orang. Tapi begitu kita kasih duit 1 juta, gitu, wah Facebook bakalan ngasih banyak orang karena iklannya itu, jadi perbedaannya itu iklannya lebih dijangkau oleh lebih banyak orang. Ya ketika kita yang seperti tadi aku bilang di awal, ketika produknya banyak dilihat oleh banyak orang, maka akan terjadi penjualan gitu. Ya, karena lebih banyak orang lagi. Kalau 100.000-an yang beli misalnya 1 sampai 5 sampai 10, apalagi kita naikin budget iklannya itu, mungkin lebih luas lagi, bahkan bisa lebih banyak lagi orang yang beli kayak gitu. Baik Kak, terima kasih atas ilmunya. Baik Kak, karena kita sudah cukup. Di sini ada lagi nih Kak yang bertanya. Ada Kak Irna Hamimah. Mungkin Kak Irna bisa menanyakan secara langsung nih apa pertanyaannya Kakak gitu ke Kak Zan Abdullah. Kepada Kak Irna dipersilahkan. Baik, mungkin langsung saya bacakan aja ya Kak ya. Di sini beliau izin bertanya Kak, apakah pada saat menjual produk kita di Facebook atau IG AdSense, adakah ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus kita penuhi? Dan apakah produk yang kita jual harus melewati quality control terlebih dahulu? Mungkin bisa langsung dijawab Kak, kepada Kak Zanabullah dipersilahkan. Oke, jadi kalau misalnya kita mau ngiklan itu memang ada peraturannya. Jadi peraturan itu mungkin lebih kayak peraturannya Facebook gitu ya. Kayak peraturan Facebook itu yang tadi aku bilang sebenarnya produk apapun tuh bisa gitu. Tapi kadang ada beberapa produk yang nggak bisa itu karena mereka ngelanggar. Sebenarnya produknya bisa cuman ngelanggar. Contohnya kayak produk-produk dewasa itu kita nggak bisa iklanin karena mungkin mereka kontennya atau kata-katanya itu melanggar gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngiklan, kita itu nanti
kayak kontennya gitu kan, kayak website kita, kayak kata-kata iklan kita itu bakalan direview sama robotnya Facebook. Kalau misalnya sesuai ketentuan, ya udah kita lanjut ya. Kalau misalnya sesuai ketentuan kita lanjut. Kalau misalnya nggak sesuai ketentuan biasanya ditolak. Oh, misalnya kontennya nih ada kata-kata yang tidak boleh atau enggak kontennya ada yang kata-kata yang tidak boleh seperti itu. Tapi intinya dicoba dulu aja ya, produk dicoba dulu aja, nggak terlalu seribet itu kalau masalah kebijakan Facebook gitu ya. Jadi kita misalnya punya produk apa ya kita coba aja. Kalau misalnya di ACC ya udah iklannya jalan, kalau nggak di ACC ya kita tinggal kita review kira-kira mana nih yang bikin iklan kita itu ditolak gitu. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Di sini ada yang bertanya lagi nih Kak. Beliau tadi sudah bertanya, terus ini ada tambahan lagi gitu. Dari Usman, ini izin bertanya, pada tahap apakah kita harus mulai menggunakan Facebook dan IG AdSense, gitu Kak? Mungkin dari Kak Zan bisa menjawab. Kepada Kak Zan dipersilahkan. Oke. Kapan sih kita harus menggunakan Facebook dan IG Ads? Ketika aku nyari produk bagus, aku nggak pakai jualan tuh ke story WA aku nggak pakai jualan tuh ke story IG aku. Ya jadi begitu aku nemu produk, aku langsung iklanin. Ya, karena apa? Ketika kita jualan, kita nggak perlu nunggu momen apa gitu. Ya udah kita tes langsung, karena kita jualannya itu mau ke seluruh Indonesia. Ya bahkan ke luar negeri pun bisa gitu. Tapi kita fokus aja dulu di Indo, karena kita bisa jualan di Indo aja udah bagus banget gitu. Jadi kapan waktunya ya punya produk langsung. Ya kita mau menungguin apa lagi, mau nunggu kejual ke teman-teman kita dulu baru kita mau jualan baru yakin, ya enggak, kita langsung aja, kita langsung iklanin. Jadi ketika aku nemu produk bagus ya udah, aku nggak pakai lama, langsung aku iklanin gitu aja. Oke, gitu aja palingnya jawabannya. Baik, terima kasih Kak Zan atas jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi, bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti saya akan membacakan ataupun bisa langsung on mic, seperti itu. Baik Kak, sepertinya sudah cukup karena waktu sudah dirasa cukup nih Kak untuk sesi tanya jawab. Berlanjut ke sesi berikutnya, yakni sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman yang belum on cam, dipersilakan on cam terlebih dahulu teman-teman semuanya. Yang belum on cam dipersilakan teman-teman untuk on cam terlebih dahulu karena kita mau ada dokumentasi nih teman-teman. Baik, akan saya pandu untuk di sini ada
ada 3 slide. Untuk slide pertama, silakan berpose teman-teman, cari yang pose yang terbaik agar bisa terlihat di kamera seperti itu. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Lanjut ke acara berikutnya, yakni mungkin ada closing statement gitu Kak, untuk peserta yang telah mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Kepada Kak Zan Abdullah, dipersilakan. Oke, closing statement buat teman-teman semua peserta webinar pada pagi hari ini ya. Jadi saranku ketika teman-teman mungkin di sini sedang berkuliah, sedang ngampus ya. Mungkin ketika nanti teman-teman lulus pasti akan mencari pekerjaan mungkin. Tetapi ketika teman-teman mungkin di masa yang sedang belajar ini mungkin bisa juga sambil belajar jualan online, sambil belajar jualan. Karena di zaman sekarang teman-teman ya, teman-teman tahulah banyak orang yang itu bisa hidup yaitu dari jualan online, nggak harus bekerja gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar bisnis online, kalau teman-teman pengen belajar jualan online gitu ya, teman-teman bisa banget ya. Kalau tadi aku udah sampein sedikit ya dari ilmuku ya yang aku share di sini. Nah teman-teman kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut, by the way aku aktif di TikTok ya. By the way di TikTok aku punya 100.000 followers di sana. Di Instagram juga aku aktif, di sana ada sekitar 17 ribuan di sana. Dan mereka semua sering banget nontonin live-liveku, sering belajar bareng aku juga. Nah teman-teman semua di sini yang pengen juga belajar sama aku bisa follow di TikTok atau enggak di Instagram aku, bahkan di YouTubeku juga ada di sana di @zan_abdullah. Biar teman-teman bisa lebih paham lagi nih bisnis online itu seperti apa, jualan online itu seperti apa, bahkan mencari uang. Ya ingat, aku ini seorang praktisi, aku nggak ngajarin teman-teman itu teori. Ya kalau tadi aku mungkin ngajarin sedikit teorinya, tapi ketika teman-teman udah berpindah planet gitu ya, yaitu berkunjung ke Instagram, berkunjung ke TikTok, nah aku mungkin di sana udah lebih ngajarin gimana caranya teman-teman itu dapat duitnya, dapat jualannya, dapat produknya seperti apa. Ya paling itu aja teman-teman ya. Paling itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat panitia yang udah undang aku gitu ya. Paling aku tutup sampai sini aja. Makasih sekali lagi semuanya teman-teman semua, semangat terus ya, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Zan atas closing statement-nya. Tibalah kita di penghujung acara webinar pada siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi pada siang hari ini. Bisnis online dan jualan online itu berbeda, di mana bisnis online sendiri itu lebih besar dan membutuhkan tim ataupun OS-nya. Kemudian kalau jualan online itu hanya berjualan secara online saja, seperti tidak butuh adanya tidak butuh adanya tim seperti itu. Kemudian Facebook dan IG AdSense merupakan iklan yang mana ini adalah jembatan besar untuk penjual dan pembeli itu bisa melihat dari barang atau produk yang dijual, kemudian jangkauannya itu lebih besar daripada kita hanya mengiklan biasa seperti itu. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada pemateri kita yakni Kak Zan Abdullah atas penyampaian materinya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar entrepreneurship pada siang hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan kita bisa menerapkan ilmu yang telah disampaikan pemateri kita pada siang hari ini. Tetap jaya dengan berkarya. Saya Cynthia Sofa selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya serahkan ke MC.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada moderator yang telah memandu acara ini dengan sangat baik. Terima kasih juga disampaikan kepada pemateri kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Semoga acara webinar entrepreneurship pada pagi hari ini dapat bermanfaat sebagaimana yang kita harapkan. Saya selaku pembawa acara pada hari ini, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a billion times